Selamat berjumpa kembali para subscriber dan pencinta Pojok Bingin Bali. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh suara di musim hujan, di mana pada saat ini tadi pagi hujannya lebat sekali sehingga para katak tersebut bergembira sekali. Maka seperti apa yang kita dengar tadi, itu suara dari kodok. Cerita ini adalah lanjutan dari Prabu Sentanu, di mana beliau sedang sakit rindu karena menginginkan seorang gadis yang bernama Gandawati, tetapi tidak berhasil. Karena sang Dasapati atau dulu bernama Dasabala mempunyai tawaran kalau anak daripada Gandawati nanti bisa menjadi raja, maka Gandawati kami atau hama serahkan kepada tuanku raja. Begitulah Dasapati sangat kuat dan sangat kukuh pendiriannya, sehingga karena Raja Sentanu sangat sayang kepada Dewa Brata, maka beliau tidak akan mau melepaskan hak anaknya untuk menjadi raja. Apalagi Dewa Brata itu adalah putra satu-satunya yang masih hidup dari 8 yang lahir, di mana 7 sudah dilemparkan oleh Dewi Gangga. Jadi Dewi Gangga sudah melempar 7 anak. Salah satu yang belum dilempar itu adalah Dewa Brata. Memang itu tidak akan dilemparkan karena Dewa Brata ini adalah tokoh pencurian daripada lembu Kamaduk milik Begawan Wasista. Dia dihukum paling lama nanti. Nah, makanya itulah Dewa Brata. Nah, Dewa Brata ini adalah calon Raja Hastinapura yang sudah dicalonkan sebagai putra mahkota atau Yuwaraja oleh Raja Sentanu. Nah, Dewa Brata pun tahu bahwa ayahnya sedang jatuh cinta, tetapi siapakah perempuan itu tidak diketahuinya. Makanya Dewa Brata mencari tahu siapa sebenarnya yang dicintai oleh ayah saya. Itu dalam hati. Nah, akhirnya Dewa Brata menemukan jalan di mana Raja Sentanu mempunyai seorang abdi yang sangat disayang, maka beliau pasti tahu nama perempuan itu. Akhirnya dipaksalah, wahai saudaraku yang sangat sayang kepada ayahku dan kemana-mana selalu ikut, saya ingin tahu siapa sih sebenarnya wanita yang dicintai oleh ayah saya, oleh sang raja. Wah, maafkan tuanku Raja Muda, nanti kalau saya bilang nanti saya dimarahi atau diapakan oleh sang raja. Oh tidak, itu saya yang akan bertanggung jawab. Oh, kalau begitu dia adalah Dewi Gandawati, anak daripada Dasapati di lembah Sungai Yamuna. Wah, berangkatlah sang Dewa Brata ke sana tanpa menunggu waktu lagi karena beliau sangat sayang kepada ayahnya. Maka setelah tiba sampai di rumah daripada Dasapati, Dewa Brata pun langsung menanyakan perihal bagaimana sang Gandawati kok tidak diserahkan kepada sang raja, apa sih syaratnya.
Akhirnya Sang Dasapati menjelaskan bahwa anaknya mau menjadi istri sang raja. Kalau nanti punya anak, dia akan menjadi raja. Hanya itu satu-satunya permintaan daripada anak hamba. Begitulah jawab Dasapati. Nah, akhirnya sang raja muda ini maksudnya, oh kalau begitu, kalau tidak bisa kami berikan harta benda dan lain-lain, saya siap menyerahkan kerajaan nanti kalau Dewi Gandawati mempunyai anak. Oh terima kasih. Itu sih saya percaya Anda tidak akan menjadi raja. Bagaimana kalau nanti Anda punya anak yang anak Anda mempunyai hak juga untuk menjadi raja? Akhirnya Dewa Brata berpikir keras. Wah ini betul-betul agar saya tidak punya anak nantinya. Karena takut nanti saya berbohong. Begini Sang Dasapati atau Sang Dasapala. Saya tidak akan menjadi raja dan saya tidak akan kawin. Wah, baru begitu di langit itu gemuruh. Suara para resi langit dan para dewa menyaksikan sumpah daripada Dewa Brata. Dan bersuaralah di atas, Bisma, 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 begitu. Akhirnya Sang Dasapati siap menyerahkan anaknya. Oh, kalau begitu saya percaya kepada kata-kata Anda. Anda adalah seorang kesatria dan pasti tidak akan berbohong. Apalagi di langit sudah ada suara bahwa Anda disaksikan oleh para dewa. Bersumpah untuk tidak kawin selamanya dan tidak akan menjadi raja. Bawalah ibumu kepada ayahmu, kepada raja. Wah, singkat cerita ini, akhirnya Dewi Gandawati dibawa oleh Dewa Brata, akan dibawa ke Hastinapura. Nah, suara-suara di langit itu terus berbunyi, Bisma, Bisma, Bisma. Mulai saat itulah Dewa Brata bernama Bisma. Nanti akan saya ceritakan siapa sih sebenarnya Bisma. Secara singkat saya sentuh sedikit di sini. Bisma itu adalah titisan 8 dewa atau 8 wasu, di mana Bisma itu dulu di alam kedewatan sana sebagai pencuri sapi. Dialah otaknya. Akhirnya dia dihukum lahir ke dunia. Nah, bagi para dewa yang melakukan kesalahan, hukumannya di dunia ini. Nah, itu termasuk 8 dewa itu dihukum. 7 hanya pengikut saja, yang 1 adalah sebagai otaknya, Bisma. Nah, akhirnya Bisma lama hidup di Mayapada ini, hidup di dunia ini karena sebagai hukuman. Nah, singkat cerita, sudah mendekati Puri Hastinapura. Akhirnya kedatangan Dewa Brata atau sekarang sudah bernama Bisma. Di langit itu masih terus suara-suara Bisma, Bisma itu gemuruh. Bunga-bunga itu terus dijatuhkan seperti hujan kayaknya gitu. Di gerbang Puri disambut pula oleh para masyarakat, para abdi-abdi kerajaan dan rakyat semuanya menyambut kedatangan Bisma atau Dewa Brata, dan didengarlah suara-suara langit itu. Akhirnya Bisma atau Dewa Brata bersama Dewi Gandawati menghadap sang raja. Ayah, ini saya persembahkan seorang ibu kepada ayah, di mana Ibu Gandawati sudah berhasil saya bawa kemari untuk ayah. Bisma kelihatannya gembira sekali, tapi ayahnya justru sedih. Karena ayahnya tahu pasti syarat
yang diminta oleh Dasapati itu dipenuhi oleh Bisma, oleh Dewa Brata. Pastilah Dewa Brata tidak akan menjadi raja. Sedihlah beliau. Tetapi dalam kesedihan itu juga sekaligus ada kesenangan bahwa orang yang dicintai sekarang ada di hadapannya, yaitu Gandawati. Walaupun sedih, ayahnya juga sudah terlanjur ini. Akhirnya Sang Sentanu atau Raja Sentanu memberikan sebuah anugerah yang namanya Swe Cande Marane. Swe Cande Marane. Swe Cande Marane itu sebuah ajian di mana ajian itu bisa menahan kematian. Kalau tidak mau mati, tidak akan mati. Nah, berarti kapan kita mau mati, pada saat itulah mati. Walaupun tubuh sudah tercabik-cabik. Nah, nanti terbukti nanti pada saat Bisma gugur di medan perang itu sudah ribuan panah tertancap di tubuhnya, tetapi masih bisa hidup mencari dewasa, istilahnya mencari hari yang baik. Masih bertahan 65 hari lagi. Nah, nanti itu gugurnya Bisma kita sambung nanti di sana, jauh ke bawah. Nah, singkat cerita, sang ayah menikmati kebahagiaannya walaupun dilatar belakangi kesedihan akan batalnya Dewa Brata menjadi raja. Tidak saya ceritakan lagi bagaimana kegembiraan sang raja. Akhirnya lahirlah 2 orang putra lagi dari Dewi Gandawati yang bernama Citrangada dan Wicitrawirya. Nah, ini laki-laki ganteng-ganteng sekali ini. Masih kecil-kecil. Nah, pada saat masih kecil-kecil, beliau berdua diajarkanlah oleh Bisma dan oleh Raja Sentanu ilmu pengetahuan kependidikan ilmu pengetahuan tentang kerajaan, pemerintahan, kesatria, perang, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya beliau sudah tua, tidak diceritakan lagi. Raja Sentanu ini akhirnya meninggal dunia setelah tua. Nah, dalam keadaan masih kecil-kecil, diangkatlah Citrangada ini menjadi raja, tetapi raja muda. Disinilah yang bertugas masih Bisma. Bisma menjadi raja tanpa mahkota, karena yang menjadi raja benaran itu adalah anak daripada Gandawati yang bernama Citrangada. Begitu ceritanya. Nah, dalam keadaan remaja, sang raja harus punya keturunan. Nah, begitu menginjak dewasa, akhirnya Bisma berpikir, kalau saya terus begini, nanti beban saya akan berkepanjangan berat. Adik saya harus punya istri. Nah, tersebutlah sekarang Kerajaan Kasi namanya, yang dari dulu memang sudah setiap punya anak gadis pasti diserahkan kepada Hastinapura untuk dikawinkan dengan raja-raja di Hastinapura. Tetapi kali ini tidak demikian, disayembarakan. Nah, Raja Kasi ini mempunyai 3 anak putri cantik-cantik sekali yang bernama Dewi Amba, Dewi Ambika, dan Hambalika. Dewi Amba, Dewi Ambika, dan Ambalika. Jadi 3 orang putri cantik-cantik sekali. Singkat cerita, di kerajaan Kasi sekarang sudah berkumpul raja-raja akan ikut sayembara. Seperti
Di antara raja-raja itu banyak sekali yang ingin mempersunting salah satu daripada 3 putri kasih. Di antaranya adalah Raja Andiakapura yang bernama Raja Mandarapati, salah satu. Nah, berkumpullah raja-raja di sana yang masih bujang-bujang kebanyakan. Datanglah Dewa Brata ikut bersayembara. Wah, Dewa Brata di sana dicemooh oleh kata-kata dari para raja. Wah, lihat tuh, Dewa Brata yang sudah bersumpah tidak akan kawin, yang bersumpah akan menjalankan Brahmacari, tahu-tahu hari ini dia ikut sayembara. Di mana keteguhan hati seorang kesatria kok bisa sampai begitu? Macam-macam lah. Wah, mungkin keteguhan hatinya sudah hilang. Maka beliau juga ingin menikmati kecantikan daripada gadis-gadis. Sumpah ya tinggal sumpah. Seolah-olah didengarlah oleh siapa? Dewa Brata atau Bhisma. Akhirnya setelah keluar 3 putri yang cantik-cantik itu, arena itu menjadi sangat meriah sekali, ramai sekali tepuk tangan karena kecantikan daripada 3 putri kasih ini. Pakaiannya begitu membara kelihatan. Wah, seperti sinar-sinar daripada pakaiannya yang gemerlap itu menjadi terang benderang lah arena di mana mereka akan bersayembara. Nah, Bhisma berkata, di arena itu bernama Waranawati. Waranawati, hai kawan-kawan semua, sekarang 3 putri ini sudah hadir di Waranawati, arena itu maksudnya. Sekarang silahkan kalian tunjukkan kemampuan kalian. Apakah dengan benda-benda berharga ingin memikat ketiga putri ini, salah satu dari putri ini, atau dengan kesaktian, dengan segala macam, atau dengan kekuatan perperang senjata. Ini adalah cara-cara seorang kesatria untuk mendapatkan istri, adalah dengan melarikan atau memaksa. Itulah ciri kesatria yang paling bagus dalam menentukan jodoh seorang kesatria. Nah, untuk itulah saya kesini. Kiranya kalian raja-raja di sini di Wanarawati ini semua mempunyai kekuatan. Ambillah putri ini dari tangan saya. Saya akan bawa putri ini ke Hastinapura. Dengan perkataan itu, langsung Bhisma itu mengambil 3 putri, dinaikkan ke atas kereta dan dibawa lari. Nah, siapa yang mau mendapatkan putri ini silakan kejar kami. Nah, termasuk diantaranya adalah Mandarapati ikut mengejar. Dan Raja Kasih pun menyuruh siapa yang mau mengejar. Akhirnya terjadilah pertempuran di mana para raja mengejar Dewa Brata, dan Dewa Brata melarikan 3 putri, Dewi Ambika, Dewi Amba, Dewi Ambika, dan Amalika. Akhirnya kesemuanya raja-raja itu tidak ada yang mempan. Singkat cerita, tibalah 3 putri ini di Hastinapura.
diberikanlah putri itu kepada adik-adiknya, Citrangada dan Wicitrawirya. Nah, dua sudah dipakai istri oleh adik-adiknya. Kemudian Dewi Amba tidak mau dikasihkan kepada adik-adiknya atau salah satu adiknya. Maka Dewi Amba pun menuntut kepada Bisma untuk mengawininya. Akhirnya sampai ibunya Dewi Gandawati turun tangan untuk meminta kepada Bisma untuk mengawini Dewi Amba. Kasihan Dewi Amba. Wahai anakku Bisma atau Dewa Brata, ambillah Dewi Amba sebagai istrimu. Kasihan, dia sebenarnya kan sudah punya pacar di sebelumnya, tapi Anda yang mengambil kemari. Oh, maafkan Ibunda, saya sudah berjanji disaksikan oleh para dewa. Tidak mungkin saya mengambil Dewi Amba. Dan saya tidak akan melanggar sumpah saya. Tetaplah Dewa Brata tidak mau. Dewi Amba pun sedih. Sampai Dewi Amba pun mengeluhkan hal ini kepada kakeknya supaya Bisma bisa mengambilnya sebagai istri. Maka dipanggillah gurunya Bisma supaya gurunya namanya Begawan Bhargawa itu mau merayu Bisma untuk mengawininya. Akhirnya dipanggillah Bisma oleh gurunya. Dan Bisma pun datang. Apa yang guru kehendaki memanggil saya kemari? Oh, begini. Saya rasa kamu bisa mengerti bahwa Dewi Amba itu sangat sedih sekali. Sebenarnya dia sudah mempunyai pilihan, tapi Anda yang melarikannya ke Hastinapura, maka tentu dia tidak akan diterima lagi oleh pacarnya. Dan Bisma pun menolak dengan alasan dia sudah bersumpah dan akan tidak mengambil istri atau nyukle Brahmacari. Akhirnya gurunya pun marah. Terjadilah pertentangan yang sangat keras sampai berpukulan. Akhirnya berperanglah keduanya dengan tangan kosong dan lama berperang, mungkin beberapa hari. Akhirnya gurunya kena pukul dan gurunya menyerah. Oh, beginilah muridku Dewa Brata. Mulai saat ini saya tidak akan mengajari seorang kesatria menjadi murid. Mulai saat itulah gurunya tidak akan mengambil murid dari seorang kesatria karena prinsipnya begitu kuat, tidak bisa ditawar lagi. Nah, Dewi Amba pun tidak menyerah, kemana-mana Bisma dia ikut. Nah, singkat cerita dulu, kita kesampingkan dulu Bisma dengan Dewi Amba, kemana-mana diikuti oleh Dewi Amba. Sekarang Citrangada. Citrangada ini belum sempat punya anak, tetapi dia sudah menikmati bagaimana
terjadinya perkawinan di Hastinapura dengan Dewi Ambika, sedangkan Wicitrawirya dengan Amalika. Terjadilah suatu bencana di mana ada Raja Gandharwa yang bernama Citrangada marah sekali karena ada manusia yang berani membuat nama sama dengan dirinya. Maka salah satu dari Citrangada ini, baik Citrangada manusia maupun Citrangada raksasa, harus salah satu mati. Begitu tekad daripada Citrangada raksasa. Akhirnya terjadilah pertempuran dan Citrangada yang ada di Hastinapura kalah dan meninggal dunia. Maka gugurlah Citrangada dalam menghadapi perang dengan Citrangada raksasa. Sehingga Dewi Ambika pun belum sempat punya anak, menjanda. Maka diangkatlah adiknya lagi oleh Bhisma. Dan dari segi umur belum cukup dewasa, yang menjalankan pemerintahan tetap Bhisma. Maka Bhisma selalu merasa bebannya sangat berat menjadi raja tanpa mahkota, karena yang menjadi raja adalah Wicitrawirya sekarang, adiknya. Nah, disinilah Bhisma itu dalam kesedihannya tetapi tanggung jawabnya sangat besar. Sampailah Bhisma ini kepintarannya sudah menjadi seorang resi. Sebenarnya dia adalah menjalankan kerajaan sangat baik tetapi tanpa mahkota. Tetapi lagi-lagi ini Wicitrawirya belum sempat mempunyai anak, juga karena penyakit yang sangat berat. Mungkin terlalu keras menikmati kebahagiaannya dengan istrinya sampai sakit dan sampai meninggal dunia. Belum sempat punya anak. Akhirnya di Hastinapura belum ada calon pengganti kerajaan, sedangkan Bhisma sendiri tidak akan menjadi raja dan tidak akan kawin. Maka Gandawati pun gelisah karena belum ada calon raja nantinya. Kedua anaknya sudah meninggal, maka muncullah pikiran daripada Gandawati untuk memohon kepada Bhisma supaya mau mengawini janda-janda itu atau istri dari adik-adiknya yang belum sempat punya anak. Dengan sangat hormat, Ibu Gandawati mohon kepada Bhisma. Tetapi Bhisma tetap kekeh tidak mau. Maafkan Ibu. Jadi untuk hal ini janganlah Ibu berharap kepada saya. Saya sudah akan memenuhi janji saya. Tidak akan mau saya kawin. Kalau memang Ibu supaya raja-raja ini ada yang melanjutkan, maka beberapa contoh dulu banyak kesatria yang meninggal. Akhirnya diundanglah resi untuk melakukan suatu perkawinan supaya ada kesatria-kesatria baru lagi. Nah, akhirnya berpikirlah Dewi Gandawati untuk memanggil anaknya
yaitu Resi Biasa. Resi Biasa itu adalah anak daripada Gandawati. Pada waktu dulu Gandawati berbau ikan dikawini oleh Begawan Parasara, dan inilah yang melahirkan Resi Biasa atau Resi Dwi Payana. Nah ini. Dan Gandawati pada waktu itu bernama Dewi Durgandini karena berbau ikan yang sangat amis. Setelah dijamah oleh Parasara dalam cerita saya sebelumnya, menjadi harum. Harum baunya ke pelosok-pelosok berkilo-kilo, namanya Dewi Sayojana Gandhi. Berbau harum berkilo-kilo jauhnya. Jadi Sayojana itu adalah ukuran jauh, ukuran panjang. Jadi setelah Dewi Sayojana Gandhi kembali kepada Dasabala bernama Gandawati. Nah, inilah akhirnya disetujuilah hal itu, maka dipanggillah Begawan Biasa untuk melakukan ritual perkawinan kepada janda-janda adik-adiknya itu, Dewi Ambika dan Amalika. Nah, sampai di sini kita kembali kepada Bisma dengan Dewi Amba. Nah, Bisma dan Dewi Amba terus ditempel kemana-mana. Kalau di dalam Mahabharata itu Dewi Amba dikembalikan kepada pacarnya sebelumnya tapi ditolak. Gitu. Akhirnya nanti suatu saat dia akan menjadi Sri Kandi. Akan berubah wujud menjadi Sri Kandi. Itu di Mahabharata, di buku Mahabharata ada itu. Nah, sekarang saya ini kan versi Adiparu. Versi Adiparu. Bisma karena kesalnya mau menakut-nakuti Amba supaya jangan diikuti terus. Walaupun dalam hati dia sangat kasihan kepada Dewi Amba. Akhirnya diambillah panah sakti dan dipegang busurnya bersama mata panah itu untuk menggertak maksudnya. Mungkin pulang kamu, jangan mengikuti saya terus. Kembali kamu ke kerajaan Kasih atau bagaimana gitu. Atau tinggal bersama ibu saya di Hastinapura dan lain sebagainya. Akhirnya karena tangan ini berkeringat, akhirnya licin, lepaslah panah itu dan menembus dada daripada Dewi Amba. Nah, inilah nanti Dewi Amba ini menjelma menjadi Sri Kandi yang akan mencabut nyawa daripada Bisma. Nah, sekarang bagaimana, siapa yang akan lahir daripada perkawinan Resi Biasa dengan Dewi Ambika dan Amalika? Nah, mari kita ikuti kisahnya nanti. Dan untuk ini sampai di sini dulu. Jadi saya kembali. Jadi ada Bisma itu mendapatkan anugerah Swacanda Marana dari ayahnya. Swacanda Marana itu adalah ajian bagaimana bisa mengekang atma atau roh supaya tidak pergi dari tubuh. Kapan kita mau menghendaki. Nah, kalau kita mau mati, mati. Kalau tidak, tidak akan mati. Akhirnya Bisma bisa bertahan setelah ribuan panah ada di tubuhnya melukai dan masih menancap, masih bisa bertahan untuk menemukan hari baik selama 65 hari. Itu nanti kita ceritakan pada gugurnya Bisma. Nah, sekarang siapakah yang lahir dari Resi Biasa dengan Ambika, Amalika, dan salah satu adalah dayang-dayang di Hastinapura itu juga dikawini oleh Resi Biasa. Nah, sehingga nanti akan lahir 3 anak. Siapakah mereka? Mari kita tutup
cerita ini sementara sampai di sini. Om Santi, 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 Om.